Ke-424. Maksudnya, Alia Kumairah Putri adalah menantu Pak Alfian, begitu? Tanya wanita itu hendak memastikan. Nama Alia tentu banyak, bukan? Benar. Jawab Mirza mengangguk. Mata sang supervisor membulat penuh. Bak tersambar petir, tubuhnya gemetar. Perasaan khawatir seketika menyusup ke hati. Ia sama sekali tak menyangka jika bawahannya yang sering ia marahi adalah menantu keluarga Darmawan. Apakah itu artinya, lelaki yang ia kau tegur tadi adalah anak laki-lakinya dari seorang Alfian Setio Darmawan? Oh tidak! Bagaimana ini? Ia pasti akan ditegur sang atasan dengan keras, atau kemungkinan paling buruk dipecat karena sudah membuat menantu keluarga Darmawan bekerja berat sampai kelelahan dan pingsan. Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu kalau Alia adalah menantu Anda. Beliau tidak pernah bercerita apapun sejak pertama kali bekerja di sini. Wanita bernama Mega itu menunduk takut-takut. Tamat sudah riwayatnya. Kalau begitu, di mana Mbak Alia sekarang? Tanya Miza lagi. Mari, saya antar. Tadi, kami sedang bekerja di gudang untuk memeriksa barang yang akan dikirim dan beliau pingsan di sana. Wanita itu menunjuk sebuah ruangan yang berada di bagian paling belakang. Alfian dan sekretarisnya mengikuti di belakang. Sesekali wanita itu menoleh dan melihat betapa khawatirnya wajah Alfian. Bahkan sejak memasuki ruangan itu, ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya sekretarisnya yang berbicara. Mereka di sana. Ucap wanita itu menunjuk ke arah sofa. Di sana terlihat Boy yang duduk di tepi sofa sementara Alia terbaring dan masih belum sadarkan diri. Boy pun tampak cukup terkejut setelah melihat siapa yang baru saja masuk ke ruangan itu. Papa! Sapa Boy langsung berdiri menyambut. Wajah Mega tampak semakin pucat mendengar panggilan Papa dari lelaki itu. Kepalanya menunduk, matanya tertuju kepada Alia yang masih terpejam. Apa yang terjadi? Bagaimana Alia bisa pingsan? Tanya Alfian, langsung mendekat dan mengusap kepala menantunya. Boy melirik sang supervisor galak. Ia bisa melihat raut wajah panik wanita itu. Sebenarnya, ia bisa saja mengadukan perbuatan wanita itu. Namun, Boy memilih tidak melakukannya karena tidak ingin memanfaatkan kedudukan Papa. Kayaknya Alia pingsan karena kecapean, Pak. Kata ibu beberapa hari ini memang dia kurang istirahat. Jawab Boy. Kenapa kamu biarkan dia bekerja? Setidaknya kalian baru menikah kemarin, kenapa tidak ambil cuti dulu? Papa kan tahu seperti apa Alia. Papar Boy. Sang supervisor masih menunjukkan raut wajah yang sama. Ia perlahan maju dan membuka suara. Maafkan saya, Pak. Saya mengaku salah. Karena tidak tahu kondisi Mbak Alia, saya membuatnya melakukan pekerjaan berat. Kami sedang dikejar waktu. Boy menggaruk kepala. Padahal ia tidak ingin mengadu, malah wanita itu yang mengadu duluan. Saya juga minta maaf sudah membentak Mbak Alia dan menegur Anda. Ucap wanita itu membungkuk sopan di hadapan Boy. Alfian melirik mereka penuh tanya, sebab tidak tahu ada kejadian apa sebelum pingsannya Alia. Namun, ucapan wanita itu, ia bisa menarik sedikit kesimpulan. Pada saat yang sama seorang pria seusia Alfian tiba di gudang. Ia tampak terburu-buru dan langsung mendekat. Pak Alfian, apa kabar? Maaf, saya baru menerima informasi kalau karyawan kami yang pingsan di gudang adalah menantu Anda. Ucap pria yang merupakan manajer itu. Alfian mengulas senyum tipis menyambut uluran tangan pria tersebut. Maaf, kalau kedatangan saya mengejutkan. Saya juga baru mendapat informasi ini, jadi segera datang. Kebetulan saya sedang di luar dan posisinya tidak jauh dari sini. Saya tidak menyangka kalau menantu Pak Alfian bekerja di tempat kami. Alfian masih tersenyum tipis. Anak saya ini memang suka bekerja semasa kuliah. Dia bekerja apa saja dan suka mencari pengalaman baru.
Pria itu melirik sang supervisor yang masih menunduk. Mega, bagaimana kejadiannya? Maafkan saya, Pak. Ini salah saya juga. Saya tidak tahu kondisi beliau dan membuatnya bekerja berat. Jawab wanita itu takut-takut. Kamu ini bagaimana? Seharusnya kamu bisa lebih memperhatikan. Kalau seperti ini jadinya, saya tidak bisa memaklumi kelalaian kamu. Saya minta maaf, Pak. Jawab Mega. Saya menegur Mbak Alia karena baru kemarin cuti dan tadi terlambat masuk. Dahi Boy berkerut tipis mendengar ucapan wanita itu. Setahunya, tadi Alia berangkat pagi-pagi sekali. Jika dia sampai terlambat ke tempat kerja, berarti sebelumnya ia mendatangi tempat lain. Tetapi, kemana? Tidak usah diperpanjang, Pak. Potong Alfian. Lagi pula beliau tidak sepenuhnya salah. Alia telah dan wajar atasannya menegur, hanya saja mungkin caranya terlalu keras. Lagi pula, Alfian tidak ingin memanfaatkan relasinya untuk memutus rezeki orang. Saya jadi tidak enak dengan Pak Alfian, ucap pria tersebut. Untuk kali ini tidak apa-apa. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Ucap Mega menunduk. Boy hanya mendengar pembicaraan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jemari Alia yang bergerak pelan mengalihkan perhatian. Kelopak mata wanita itu mengerjap, menunjukkan tanda akan terbangun. Ketika membuka mata, orang pertama yang ia lihat adalah suaminya yang duduk tepat di sisinya. Usapan lembut dari jemari hangat ia rasakan pada pipinya. Alia sempat menatap Alfian yang juga menatapnya khawatir. Kumairah, kamu sudah bangun? Alia, nak, kamu bisa dengar papa? Suara suami dan ayah mertuanya menyapa menanyakan apa yang ia rasakan. Samar-samar ia bisa mendengar pembicaraan mereka, suara Mbak Mega yang sedang meminta maaf kepada Alfian dan Boy. Juga teguran sang manajer kepada wanita itu. Namun, tubuhnya terasa sangat lemah dan tak kuasa berucap sepatah kata pun. Bahkan saat Boy menggendongnya menuju mobil. Meza, tolong bawa motornya ke rumah. Ucap Boy menyerahkan kunci motornya ke tangan Meza. Sepanjang perjalanan Alia tertidur di pelukan suaminya. Sementara Alfian mengemudikan mobil. Yakin Alia tidak perlu dibawa ke rumah sakit? Alfian melirik ke belakang melalui kaca spion. Iya, Pak, Alia nggak apa-apa. Cuma butuh istirahat. Ya sudah kalau gitu. Setibanya di rumah, Boy membawa Alia beristirahat di kamar. Bara dan Mia sempat panik mengetahui putrinya pingsan di tempat kerja. Namun, Boy berhasil meyakinkan bahwa Alia tidak apa-apa. Sementara Alfian, setelah memastikan segalanya membaik segera meninggalkan rumah bersama Mieza. Ia masih ada banyak pekerjaan yang tertunda. Boy menatap wajah istrinya yang pucat. Sudah 2 jam Alia tertidur. Pikiran lelaki itu masih dipenuhi pertanyaan setelah membuka buku catatan Alia yang ia temukan pagi tadi. Sepintas buku catatan tersebut terasa biasa. Menyerupai diary berisi keseharian. Anehnya, Alia menuliskan beberapa jelajah, seperti sebuah jurnal kesehatan. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Ia membelai wajah pucat istrinya. Bangkit dari pembaringan, Boy melangkah menuju lemari. Ingin mengganti pakaian Alia dengan piyama sebab pakaiannya tampak kotor dan berdebu setelah pingsan di gudang tadi. Sebuah piyama bergambar boneka dipilih Boy. Namun, saat ia duduk di tepi tempat tidur tanpa sengaja menyenggol tas milik Alia yang tergeletak di meja, sebuah map tiba-tiba terjatuh. Map berlogo sebuah rumah sakit dengan keterangan nama lengkap Alia itu mengalihkan perhatiannya.